Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak saja semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kita sudah masuk ke tematik tema 4. Silakan anak saja buka buku yang ini, tema 4. Buka halaman 1 sampai 6. Insyaallah kita akan belajar IPA, organ peredaran darah, seperti yang sudah Ustazah rangkum di papan tulis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak saja, organ peredaran darah ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kita mulai dari jantung. Nah, anak-anak saja sudah pernah melihat torso ini ya. Ini adalah organ-organ tubuh manusia. Waktu itu sudah pernah saya tunjukkan ya. Nah, jantung adalah yang ini ya. Dia terletak di antara paru-paru agak ke sebelah kiri. Kita ambil ya jantungnya. Nah, jantung berfungsi untuk memompa darah. Ya, ini ya. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Seperti mungkin bisa kita ibaratkan mesin pompa air ya. Untuk dialirkan dia harus dipompa dulu. Sama dengan darah kita dipompa oleh jantung. Kemudian jantung disekat menjadi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan, dengan sekat yang sangat kokoh, tidak boleh bocor. Masya Allah ya, ciptaan Allah ini. Jantung sebelah kiri berisi darah yang mengandung oksigen, atau kita nanti sering sebut dengan darah bersih. Ya, sedangkan jantung sebelah kanan berisi darah yang mengandung karbon dioksida, atau nanti kita sebut dengan darah kotor. Ya. Kemudian ruangan jantung ini dibagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas disebut dengan serambi, sedangkan bagian bawah ini disebut dengan bilik. Ingat ya, yang atas serambi, yang bawah bilik. Nah, nanti darah masuk ke jantung itu harus ke ruangan serambi atas ya, serambi. Sedangkan keluar dari jantung itu harus dari bilik ya, jadi tidak boleh terbalik ya. Nggak boleh masuknya nanti ke bilik atau keluarnya dari serambi, nggak boleh. Masuknya itu dari serambi, keluarnya dari bilik ya, masuk ke serambi, keluar dari bilik. Nah, kita bisa menggambarkan jantung jadi seperti ini ya. Jadi dia memiliki 4 ruangan ya, jantung sebelah kiri, jantung sebelah kanan, dibagi lagi menjadi 2, serambi dan bilik ya. Jadi ini serambi kanan, serambi kiri, ini bilik kanan, bilik kiri. Nah, jantung kiri dan kanan sekatnya sangat kokoh, tidak boleh bocor. Sedangkan serambi dan bilik memiliki katup ya, atau pintu yang bisa terbuka dan tertutup. Nah, oke. Kita masuk pada organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berada di seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Pokoknya yang kalau dia tersayat udara berarti di dalamnya ada pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ini fungsinya untuk menyalurkan atau mengalirkan darah. Diibaratkan seperti pipa-pipa air ya. Setelah dipompa, dialirkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Nah, pembuluh darah Allah ciptakan ada 3 jenis ya. Nah, kita beri nama yang pertama pembuluh vena. Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Pembuluh vena atau pembuluh balik ini adalah pembuluh yang membawa darah masuk ke jantung. Tadi kita sudah belajar, darah masuk ke jantung itu
ke serambi. Berarti nanti masuknya kemari kan? Nah, berarti ini adalah pembuluh vena. Nah, ya. Kemudian pembuluh yang kedua yaitu pembuluh nadi atau arteri. Ya, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Berarti keluar dari bilik. Ya. Ini berarti arteri. Yang ini arteri. Nah, arteri terbesar yaitu arteri yang membawa darah bersih keluar dari jantung. Darah bersih berarti di jantung sebelah kiri, berarti bilik kiri. Ini disebut aorta. Arteri aorta. Nih, ini adalah arteri terbesar membawa darah bersih keluar dari jantung. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh terkecil, merupakan ujung-ujung dari pembuluh nadi dan pembuluh vena. Jadi anak-anak ustazah, pembuluh nadi dan pembuluh vena itu Allah ciptakan bercabang-cabang untuk di seluruh tubuh. Nah, cabang terkecilnya itu dinamakan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini disinilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi seperti ada di buku halaman 6, ya, bahwa pembuluh kapiler bertemu dengan paru-paru, tepatnya alveolus, terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini berperan dalam organ peredaran darah. Fungsinya yaitu menyuplai atau menyediakan oksigen bagi darah. Ya, seperti kita ketahui, paru-paru merupakan organ pernapasan. Kita bernapas menghirup oksigen dari hidung masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru. Paru-paru ini menyediakan oksigen yang kita hirup tadi untuk dibawa oleh darah. Ya, baiklah anak-anak saja. Berikutnya kita lihat bagan peredaran darah. Ya, nah, bagan peredaran darah seperti di papan tulis ini, perhatikan ya, diikuti dengan baik. Pertama, kita harus ingat bahwa darah bersih tadi adalah darah yang mengandung oksigen. Oksigen dihasilkan dari paru-paru. Berarti darah bersih berasal dari paru-paru. Darah bersih masuknya ke serambi kiri. Berarti bagannya seperti ini. Darah dari paru-paru, darah bersih dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Berarti pembuluh yang membawanya adalah vena. Pembuluh yang berhubungan dengan paru-paru kita tambahkan namanya dengan pulmonalis. Jadi ini adalah pembuluh vena pulmonalis, membawa darah bersih. Dari serambi kiri, darah dipompa turun ke bilik kiri. Kemudian dipompa keluar dari jantung untuk disebarkan atau dialirkan ke seluruh tubuh. Pembuluh yang berada di bilik kiri yang membawa atau memompa darah bersih inilah pembuluh terkuat yang Allah ciptakan, pembuluh terbesar yang kita sebut dengan aorta. Ya, darah dialirkan dari aorta ke arteri berikutnya sampailah ke seluruh tubuh, ya, ke mata, ke telinga, ke tangan, semualah dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai organ dalam semuanya, ya. Darah yang mengandung oksigen tadi, ya. Ini adalah arteri. Nah, kemudian darah dari seluruh tubuh adalah darah kotor, darah yang mengandung banyak karbon dioksida, ya. Darah kotor tadi atau darah yang mengandung karbon dioksida tadi harus dibersihkan ke paru-paru, tapi tidak boleh langsung ke paru-paru, harus dipompa dulu oleh jantungnya. Jadi dia harus masuk ke jantung. Masuk ke jantung harus ke serambi tadi kan. Nah, darah masuk ke jantung harus ke serambi. Berarti ke serambi kanan. Ting, kemarin ya. Masuk. Nah, pembuluhnya namanya
vena ya, ini vena kan, darahnya tadi, darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke serambi, baru dipompa turun ke bilik kanan, baru dipompa keluar untuk dibersihkan ke paru-paru oleh arteri. Ya, gampang kan? Nah, bersihkanlah ke paru-paru balik seperti tadi, ya. Nah, kemudian arteri ini adalah pembuluh yang berhubungan dengan paru-paru. Kita tambahkan namanya dengan pulmonalis. Ya, dari paru-paru dibawa oleh vena pulmonalis masuk ke serambi kiri, turun ke bilik kiri, dibawa oleh aorta masuk ke arteri, disebarkan ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida akan dibersihkan, masuk dulu, dibawa oleh vena, masuk ke serambi kanan, turun ke bilik kanan, dipompa oleh oleh jantung, masuk ke arteri pulmonalis, dibersihkan ke paru-paru. Begitu seterusnya. Masya Allah ya nak. Nah, mudah ya, insya Allah prosesnya ini harus kalian pahami, ya. Insya Allah gampang, ya. Materi kita cuman ini saja, ya. Insya Allah nanti soalnya Ustazah kirim, ada beberapa soal yang harus Mujahidah kerjakan, ya. Pastinya harus memahami materi tadi, ya. Nanti insya Allah Ustazah kirim dalam di WA ya nak ya. Oke. Sampai di sini saja pembelajaran kita tentang organ peredaran darah. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan nantinya dan memahami materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.